Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan materi yang berjudul dekarboksilasi oksidatif dan siklus Krebs. Pada pemateri pertama saya persilahkan. Dekarboksilasi oksidatif. Dekarboksilasi oksidatif adalah tahap dari katabolisme setelah glikolisis. Asam pirufat hasil glikolisis dioksidasi oleh kompleks enzim pirufat dihidrogenase atau PDC untuk menghasilkan asetil, koenzim A dan karbon dioksida. NAD diubah menjadi bentuk energi yang lebih tinggi yaitu NADH. Tahapan 1. Dekarboksilasi. Asam pirufat akan mengalami dekarboksilasi. Hal ini menjadikan suatu gugus karboksil hilang sebagai CO2 dan akan berdisfusi keluar sel. Tahap ini juga dikatakan sebagai proses pelepasan OO2 dari asam pirufat. Yang kedua, oksidasi. Proses oksidasi digunakan untuk mereduksi NAD+ dengan melepaskan H2. Terkait dengan itu, dapat dijelaskan bahwa dua gugus karbon yang tersisa mengalami oksidasi, sehingga hidrogen dikeluarkan dan ditangkap oleh akseptor elektron nikotinamida, adenina dinokoletida atau NAD+. Yang ketiga, penggabungan koenzim A. Penggabungan koenzim A terjadi apabila sel tubuh telah mempunyai cukup oksigen. Oleh karena itu, asam pirufat akan memasuki matriks mitokondria untuk kemudian diubah menjadi suatu senyawa. 2 karbon berupa asetil CoA. Dua tahapan penting dalam siklus Krebs. Yang pertama, siklus Krebs terdiri dari 2 tahapan penting, yakni dekarboksilasi oksidatif dan siklus Krebs. Dekarboksilasi menunjukkan pada tahapan perubahan asam pirufat menjadi asetil CoA, sedangkan siklus Krebs merujuk pada dibawanya matriks mitokondria untuk melakukan serangkaian siklus Krebs. Pada tahapan dekarboksilasi oksidatif, asam pirufat dari glikolisis akan diubah menjadi asetil CoA. Tahapan ini dilakukan melalui beberapa reaksi yang sifatnya katalis oleh kompleks enzim yang bernama pirufat hidrogenase. Enzim ini ditemukan dalam mitokondria sel eukariotik dan sitoplasma sel prokariotik. Proses dekarboksilasi oksidatif dimulai dari lepasnya gugus karbolisat dari asam pirufat menjadi CO2, kemudian sisanya 2 atom dari asam pirufat dalam bentuk CH3COO akan mentransfer kelebihan elektron menjadi molekul NAD+ membentuk NADH. Molekul 2 atom karbon tersebut akan berubah menjadi asetat langkah terakhir koenzim A. Koenzim A akan dikatakan asetat sehingga membentuk asetil koenzim A atau asetil CoA. Ada siklus Krebs terdiri dari 8 tahapan. Tahapan-tahapan tersebut akan dijelaskan pada subjudul di bawah ini. Tahapan siklus Krebs. Siklus Krebs terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama, proses pembentukan sitrat. Dalam proses ini terjadi penggabungan antara molekul asetil koenzim A dengan oksaloasetat yang membentuk asam sitrat yang dibantu dengan enzim asam sitrat sintase. Yang kedua, sitrat yang dihasilkan dari proses sebelumnya akan diubah menjadi isositrat dengan bantuan enzim akotinase yang mengandung Fe2+. Yang ketiga, terjadi proses dekarboksilasi atau perombakan pertama kali. Isositrat yang terbentuk dari tahapan sebelumnya dioksidasi menjadi oksalosuksinat yang terikat oleh enzim isositrat dehidrogenase. Pada tahap ini, isositrat diubah menjadi alfa-ketoglutarat oleh enzim yang sama dibantu dengan NADH. Yang keempat, terjadi proses alfa-ketoglutarat menjadi suksinil koenzim A oleh enzim alfa-ketoglutarat kompleks dalam proses oksidasi. Yang kelima, kemudian suksinil koenzim A diubah menjadi suksinat, tidak hanya dibantu dengan enzim
tahap ini pengubahan ini dibantu juga dengan Mg2+ dan GDP yang bersama fosfat membentuk GTP. GTP inilah yang diubah menjadi ATP sehingga menjadi energi yang dibutuhkan jaringan. Yang keenam, pada tahap ini suksinat akan dioksidasi menjadi fumarat dengan bantuan enzim suksinat dehidrogenase. Yang ketujuh, pada tahap ini proses dehidrasi. Pada proses ini terjadi penambahan atom dihidrogen pada ikatan karbon sehingga menghasilkan produk berupa malat. Yang kedelapan, kemudian malat dioksidasi untuk menghasilkan oksaloasetat dengan bantuan enzim malat dehidrogenase. Kemudian oksaloasetat akan menangkap asetil koenzim A sehingga siklus Krebs akan terus-menerus terjadi. Tidak hanya itu, dalam tahap ini juga berupa NADH. Siklus Krebs. Secara singkat penjelasan tentang siklus Krebs terdiri dari 8 tahapan. Pada tahap yang pertama, asetil-CoA yang memiliki 2 asam karbon merupakan hasil dari dekarboksilasi oksidatif akan mengalami kondensasi bersama dengan senyawa oksasetat yang memiliki 4 atom karbon sehingga antara gugus asetat dan oksasetat membentuk ikatan menjadi senyawa berkarbon 6 yang dikenal sebagai sitrat atau asam sitrat. Karena asam sitrat ini merupakan senyawa yang terbentuk pada tahap pertama, maka siklus ini dikenal sebagai siklus asam sitrat. Pada saat pembentukan asam sitrat ini akan dilepaskan sehingga sitrat tidak memiliki koenzim A. Nah, koenzim A yang berperan pada tahapan pertama ini adalah sitrat sintase. Tahap yang kedua adalah sitrat akan mengalami perubahan menjadi isositrat yang masih memiliki karbon 6 karena reaksi yang terjadi pada tahap ini menjadi senyawa lain yang masih memiliki rumus senyawa yang sama. Nah, pada tahap ini terjadi 2 reaksi yaitu pelepasan molekul air atau H2O yang prosesnya dikenal sebagai dehidrasi, namun kemudian pada tahap ini juga terjadi proses penambahan molekul air yang prosesnya dikenal sebagai dehidrasi. Proses pengubahan sitrat menjadi asam sitrat ini dikatalis oleh enzim akuntase. Tahap yang ketiga, sitrat yang memiliki 6 karbon akan diubah menjadi alfa ketoglutarate yang memiliki 5 atom karbon sehingga pada tahap ini terjadi pelepasan ikatan yang berarti ada elektron yang dilepas pula. Elektron yang dilepas ini akan diterima oleh NAD+ sehingga membentuk NADH. Nah, pada tahap ini pula terjadi proses dekarboksilasi atau pengurangan karbon berjumlah 1 karbon. Nah, 1 karbon akan membentuk CoA. Enzim yang berperan adalah isositrat dehidrogenase. Tahap yang keempat, alfa ketoglutarate yang memiliki 5 atom karbon akan diubah suksinil CoA yang memiliki 4 atom karbon. Pada tahap ini juga terjadi dekarboksilasi atau pelepasan 1 karbon. Nah, 1 karbon ini akan membentuk molekul karbon dioksida. Selain itu, tahap ini pula terjadi reduksi NAD+ sehingga membentuk NADH. Karena pada tahap ini terjadi pengubahan dari alfa ketoglutarate menjadi suksinil CoA, berarti terjadi penambahan CoA yang masih pada reaksi ini sehingga CoA akan diberikan dengan senyawa suksinil membentuk suksinil CoA. Enzim yang berperan pada tahap ini yaitu alfa ketoglutarate dehidrogenase. Tahap yang kelima, suksinil CoA memiliki 4 atom karbon akan diubah menjadi suksinat yang memiliki 4 atom karbon juga. Pada tahap ini tak ada pengurangan atau karbon seperti pada tahap sebelumnya. Oke, materi selanjutnya manfaat siklus Krebs yang kelima yaitu agar dapat mendapatkan pengetahuan dan pemahaman tentang siklus Krebs yang ternyata dapat memproduksi hidrogen FAD sebagai derivat vitamin B2, NAD sebagai derivat vitamin B3, ATP dan CO2. Tanpa asupan vitamin B di dalam tubuh dapat mengakibatkan ketidakstabilan metabolisme energi. Yang keenam, agar mendapatkan pengetahuan dan pemahaman tentang siklus Krebs yang memang harus berjalan selaras dengan proses siklus asam sitrat agar tidak terjadi ketidakstabilan energi di dalam tubuh. Oke, materi selanjutnya keterkaitan antara siklus Krebs dengan glikolisis pada proses katabolisme. Energi untuk berkembang sel-sel dalam jumlah yang tidak terbatas dapat diproduksi oleh siklus Krebs. Oke, materi selanjutnya
cara kerja dekarboksilasi oksidatif dan siklus Krebs. Di sini ada asetil CoA. Asetil CoA menumbuhkan fragmen berkarbon 2 ke aksodilis. Sekian dari presentasi kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Bila kita wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.